Nah, kita akan update trending topik yang kedua, pemirsa. Hari kelima siswa bermasalah. Ini mengikuti kegiatan wajib militer di Resimen Armet 1, Setira Yuda. 16 siswa kelas 9 diantaranya melaksanakan ujian akhir semester. Nah, tentu ini menjadikan suasana yang berbeda ya bagi siswa kelas 9 dalam pelaksanaan ujian akhir sekolah tahun ini. Kenapa tuh, Gem? Iya, karena selama 1 pekan penuh nih, para pelajar yang sedang menjalani pendidikan berkarakter di Resimen Armet 1 Setira Yuda itu mengerjakan ujian yang diawasi langsung oleh guru dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, juga mengatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan suasana belajar yang berbeda, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan dan kemandirian. Nah, mereka tetap belajar, ujian tetap berjalan seperti biasa. Sementara untuk siswa kelas 8 yang tidak melaksanakan ujian di barak militer, dilaksanakan kegiatan olahraga bela diri ya dengan instruktur dari anggota TNI. Dan kita dengarkan bersama pernyataan yang disampaikan Kadis Pendidikan Purwakarta, Purwanto, berikut ini. Pelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini. Sekarang kan pelajaran bahasa Indonesia sama IPA kalau nggak salah ya. PAI. Nah, sementara itu pemirsa, ada 114 anak bermasalah dari sejumlah daerah kota maupun kabupaten di Jawa Barat pada Senin pagi juga mulai masuk barak militer mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jadi pelan-pelan ya, setelah bertahap ini masuk kembali yang katanya siswa-siswa bermasalah yang dinilai orang tuanya saja katanya sudah tidak sanggup mendidiknya, maka dimasukkan ke barak militer ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memfokuskan pembinaan pelajar masalah ini dengan pembinaan karakter kedisiplinan. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya juga turut memantau kesiapan para pelajar bermasalah yang akan dilakukan selama 2 minggu. Jadi para pelajar bermasalah ini mengikuti pembinaan oleh petugas TNI, diantaranya permasalahan apa saja sih kok disebut mereka bermasalah? Ternyata permasalahannya ini seperti misalnya bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan bermain game terlalu berlebihan. Nah, kita akan dengarkan juga ya Naila bagaimana respons dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketika ia memimpin untuk pendidikan militer perdana ini. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya Pak? Dodik Bela Negara. Dodik ya, Dodik Bela Negara ya, Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Makin kesini malah makin banyak yang daftar. Gitu. Artinya ada kegelisahan dan orang tua melihat tayangan-tayangan yang objektif oleh teman-teman media, akhirnya banyak yang hari ini mungkin sudah berbondong-bondong ini nitipin anaknya. Sehingga nanti kita tidak lagi bicara persoalan anak yang berperilaku khusus, anggap saja ini adalah pendidikan kebangsaan bagi anak-anak Jawa Barat. Saya anggap itu aja. Pendidikan kepemimpinan dan kebangsaan, nanti kita bikin gelombang-gelombang saja. Nanti gelombang pertama misalnya 500, gelombang kedua 500, terus berkesinambungan dalam setahun. Nah, tapi pemirsa, ada cerita menarik. Di tengah pro dan kontra polemik wajib militer bagi anak bermasalah ini, ada orang tua yang mendatangi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat sedang mengunjungi barak militer siswa di Resimen Armet 1 Setira Yuda pada 1 pekan lalu. Nah, dengan diantar kerabatnya ya, ini kita lihat ya pemirsa, Ibu Juju asal Pangula, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku sengaja ingin menemui Deddy untuk menitipkan anaknya agar dididik di barak militer. Bu Juju mengaku sudah tidak mampu lagi katanya ya mendidik sang anak yang sudah lulus SMP karena anaknya kerap terlibat. Wah, ini sudah sampai ke obat-obatan terlarang narkotika ternyata. Nah, si Ibu Juju ini juga berharap setelah anaknya dimasukkan ke barak, anaknya bisa berubah perilakunya. Dan menanggapi permohonan tersebut, Deddy Mulyadi meminta Ibu Juju
untuk menunggu program pembinaan lainnya. Karena saat ini yang baru dibuka adalah pembinaan untuk tingkat SMP, sedangkan untuk anak Ibu Juju ini sudah usia hampir 20 tahun, Naila. Jadi sudah lumayan dewasa. Oke, kita dengarkan pernyataan yang disampaikan orang tua siswa yang bernama Ibu Juju berikut ini. Dia remaja, kenakalan remajanya gitu. Saya udah capek gitu ya. Ya namanya orang tua kan nggak boleh capek emang ya. Tapi udah ke dokter ya. Udah ke dokter, udah ke mana-mana, ke kiai apa diobatin. Cuman masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini anak saya bisa berubah gitu. Emang kenakalannya apa yang dilakukan itu? Ya, dia suka minum maksimal. Usia berapa Bu sekarang? Sekarang usia 20. Mau 20. Pamulah Karawang, di Kampek. Kenapa? Sekarang sekolah. Udah keluar Pak, baru tahu. Udah keluar, nanti dipisah ya. Ini untuk anak-anak SMP, nanti ada khusus anak SMA dan nanti ada khusus dewasa, ya. Jadi tidak boleh dicampur, ya. Nanti saya siapkan programnya, Bu ya. Oke, ya. Sabar dulu Bu ya. Nah, jadi pemirsa kita akan review lagi ya. Wamil terhadap anak bermasalah ini merupakan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya untuk membentuk karakter positif, menanamkan disiplin, serta menjauhkan anak dari lingkungan negatif. Jadi bagi siswa yang dianggap bermasalah seperti pelaku tawuran, siswa yang terlihat geng motor, atau juga sulit dibina oleh orang tua, mereka akan ikut pembinaan di barak militer ini. Dan program ini dimulai pada 2 Mei 2025, tapi sejak 1 Mei para siswa sudah mulai memasuki barak militer. Selama berada di sana, siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan guru yang datang ke lokasi dan mereka juga mendapatkan asupan gizi yang cukup, olahraga, dan pembinaan karakter. Nah, ini juga menjadi pembahasannya. Kira-kira berapa durasi untuk pembinaannya? Jadi durasi pembinaannya ini adalah bervariasi. Rata-rata antara 1 hingga 3 bulan tergantung pada perkembangan masing-masing dari siswanya. Nah, persetujuan orang tua wajib ya dalam kegiatan ini. Siswa hanya bisa ikut jika orang tua atau wali menandatangani surat pernyataan bermaterai, surat penyerahan siswa diterbitkan sekolah dan disetujui oleh komite serta dinas pendidikan setempat. Tidak ada unsur paksaan dari pihak sekolah ataupun pemerintah. Kalau kita lihat ya seperti ini, siswa ke barak militer ini sudah hari ke-5 kalau tidak salah, tetapi dampak kepanjangnya tuh akan seperti apa ya, terutama dari segi dampak psikologis Demang. Karena kalau kita lihat apakah ini jangka panjang atau hanya bisa membentuk karakter pada jangka pendek saja. Apalagi nanti siswa-siswa yang dianggap atau dicap bermasalah ini nanti kan sudah terlihat begitu ya. Nah, bagaimana nanti memikirkan mereka dengan beban moral katakanlah ketika keluar dari pendidikan militer ini. Nah, ini juga yang perlu nantinya menjadi bahan evaluasi bersama ya. Dan bagaimana cara mengecapnya kalau pendidikan ini berhasil? Apakah anak ini akan berubah dan seperti apa hitungan dan pandangan dari pendidikan dan juga pihak sekolah serta orang tuanya ya, Naila ya? Betul. Nah, kita juga akan lihat ya pemirsa ragam tanggapan dari warganet terkait siswa yang ke barak militer ini. Langsung saja kita tampilkan nih dari Instagram ya, dari @ancor_420. Diajarkan sopan santun, disiplin, dibekali mental yang kuat, serta diajarkan berakhlak yang baik. Menyala memang. Oke, kemudian dari Susan_Ayla97 mengatakan keren banget, 100% dukung. Oke, dari Basir Abdul, sekian-sekian. Teruskan Kang Dedi, biar hidup itu disiplin. Tanpa ada kedisiplinan dalam hidup, kecil kemungkinannya untuk sukses. Kemudian dari Januar Handforil, jangan anggap di barak militer itu keras. Kau menganggap keras karena kau tidak pernah disiplin. Oke, kita lihat lagi dari DSRYSKXXX. Didikan militer, didikan keras untuk membentuk karakter dan tanggung jawab serta disiplin diri. Jadi tadi kalau dari komen warganet banyak yang setuju ya dengan gelaran barak militer ini. Iya, dan wacananya bahkan Deddy Mulyadi ingin membuat untuk umum. Jadi untuk seluruh usia, jika ada masyarakat bermasalah katanya langsung masuk ke barak aja nanti. Jadi hati-hati ya untuk warga Jawa Barat, jangan berkelakuan yang bermasalah seperti itu dalam tanda kutip. Tadi sudah kita jelaskan informasi untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami, Newsline masih akan kembali hadir untuk Anda. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.